Ada kalanya karena mengalami demensia, orang mendadak jadi lupa tentang siapa dirinya dan tidak ingat ia sedang berada di mana ataupun hendak pergi kemana. Keadaan ini dapat membahayakan dirinya dan orang lain. Artinya, demensia atau kehilangan daya ingat tidak boleh dianggap remeh. Demikian pula halnya dengan demensia secara eksistensial. Semua orang perlu mengenal identitas dirinya serta memahami tujuan dari keberadaannya di dunia. Di dalam hal ini, Alkitab menolong kita. Sehingga dengan demikian kita dapat hidup secara maksimal dan penuh dengan makna. Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat berjumpa kembali di Ibadah Gereja Kristen Perjanjian Baru, Fajar Pengharapan. Mari segarkan kembali rohani Anda dengan mengikuti pertemuan doa Oasis yang diadakan setiap hari Rabu pukul 10 pagi secara onsite di Jalan Pasir Koja 58. Dan juga pertemuan doa kontemplatif setiap hari Kamis melalui kanal YouTube Doa Fajar Pengharapan yang dapat Anda ikuti di sepanjang hari. Tuhan selalu mendengarkan setiap doa yang kita panjatkan dan menjawabnya seturut dengan kehendak-Nya. Kirimkan beban doa Anda ke nomor WA 0811 841 765. Para pendoa gereja kita akan mendukung Anda dengan mendoakan setiap beban dan pergumulan Anda tersebut. Informasi dan pengumuman penting lainnya dapat Anda lihat dan ikuti di bagian menjelang akhir ibadah ini. Selamat beribadah! Bila saudara mengemudikan mobil di jalan raya atau highway di daerah-daerah atau negara-negara bagian tertentu di Amerika Serikat, ada kalanya saudara akan melihat papan pesan elektronik di jalan raya tersebut menunjukkan tulisan Silver Alert. Tulisan itu disertai dengan informasi tentang jenis, merek, dan warna mobil tertentu dan disertai dengan nomor plat atau nomor tanda kendaraan bermotor dari mobil tersebut. Apakah tujuan dan maksud dari pengumuman pada papan LED itu? Silver Alert atau peringatan perak yang disampaikan melalui papan pesan elektronik yang biasanya memuat informasi tentang kondisi jalan raya tersebut dimaksudkan untuk memberitahu masyarakat agar bila mereka melihat mobil yang disebutkan dalam pengumuman itu, supaya mereka segera menghubungi nomor panggilan darurat 911 911. Mengapa? Karena pengemudi mobil itu memerlukan pertolongan dengan segera. Dalam hal ini, yaitu karena ia mengalami demensia atau gangguan pada daya ingatannya. Memang tidak jarang terjadi, seorang yang telah berusia lanjut dan mengalami demensia secara mendadak lupa tentang siapa dirinya dan tidak ingat ia sedang berada di mana dan hendak pergi kemana. Tentu apabila orang sedang mengemudikan kendaraan di jalan raya dan mendadak mengalami demensia yang seperti itu, maka ia berada dalam keadaan yang sangat berbahaya dan dapat membahayakan orang lain. Menurut laporan surat kabar The New York Times, 6 dari antara 10 orang yang menderita demensia di Amerika Serikat setidaknya pernah satu kali dalam hidupnya mengembara di jalanan karena kehilangan daya ingatan. Bukan itu saja, apabila dalam waktu 1 kali 24 jam mereka tidak ditemukan, maka 50% dari orang yang mengembara di jalanan karena demensia ini akan mengalami kecelakaan yang serius, bahkan yang dapat merenggut nyawanya. Oleh karena itu, keluarga atau teman dari orang yang mengalami demensia tersebut begitu menyadari bahwa mereka kehilangan jejak tentang keberadaan dari yang bersangkutan, akan segera menghubungi polisi dan meminta bantuan untuk mencari orang tadi. Menanggapi laporan tersebut, maka salah satu upaya yang dilakukan oleh polisi adalah dengan meminta bantuan masyarakat dan mengumumkannya melalui Silver Alert. Menurut laporan pihak keamanan di berbagai negara bagian di Amerika Serikat, upaya mereka tersebut tidaklah sia-sia. Sebagai contoh, sebagaimana yang dilaporkan pada tahun 2011
oleh Departemen Penegakan Hukum Florida atau Florida Department of Law Enforcement, dari antara 377 kali silver alert yang mereka keluarkan di tahun itu, 367 penderita demensia yang dicari dapat ditemukan dengan selamat. Pelajaran penting apakah yang dapat kita timba dari hal ini? Salah satunya adalah bahwa demensia atau kehilangan daya ingat atau kepikunan yang terjadi bukan sekadar karena pertambahan usia, tidaklah boleh diremehkan. Kondisi ini dapat berdampak terhadap keamanan dan keselamatan nyawa orang tersebut. Artinya, semua orang yang sedang berada dalam perjalanan perlu memastikan bahwa ia mengenal identitas dirinya dan mengetahui tujuan dari perjalanan yang sedang ia tempuh. Sebagai catatan, demensia yang perlu diwaspadai ini bukan hanya dalam hal daya ingat secara mental atau kemampuan berpikir saja, tetapi juga secara filosofis atau kesadaran eksistensial. Yang saya maksudkan dengan kesadaran eksistensial adalah pengenalan orang tentang identitas dirinya serta pemahaman tentang tujuan dari keberadaannya di dunia. Tanpa memahami identitas diri dan tujuan dari kehidupan di dunia, maka sesungguhnya keberadaan atau eksistensi orang tersebut adalah tanpa makna. Ia akan hidup berputar-putar dan mengembara tanpa arah. Itulah kehidupan yang sia-sia, hampa, sekadar numpang lewat, dan bukan hidup dalam kehidupan yang benar-benar hidup. Kesadaran orang tentang pentingnya mengetahui tujuan kehidupan ini nampak dari larisnya buku yang berjudul The Cafe on the Edge of the World, tulisan dari John Strelacki. Dalam buku tersebut, John Strelacki yang adalah seorang pembicara inspirasional secara menarik mengemukakan bahwa ada 3 pertanyaan yang perlu dijawab oleh semua orang. Yang pertama, yaitu apakah tujuan dari keberadaan saudara di dunia? Why are you here? Yang kedua, apakah saudara merasa takut terhadap kematian? Do you fear death? Yang ketiga, apakah saudara merasa puas dengan hidupmu? Are you fulfilled? Di dalam waktu yang singkat, buku yang ditulis dari sudut pandang sekuler ini menjadi salah satu buku bestseller di banyak negara. Terjual lebih dari 4 juta eksemplar dan telah diterjemahkan ke dalam 43 bahasa. Saya tidak bermaksud untuk mengajak saudara membahas buku tersebut. Bahkan kalau saudara membacanya, saya anjurkan agar saudara menelaahnya secara kritis dan bukan asal mengaminkannya dengan begitu saja. Karena tidak semua hal yang diutarakan di situ selaras dengan perspektif Alkitab. Namun memang pertanyaan eksistensial yang digulirkan dalam buku itu adalah perlu dijawab oleh semua orang. Khususnya pertanyaan tentang apakah tujuan dari keberadaan saudara di dunia. Jawaban atas pertanyaan ini tidak terlepas dari pengenalan akan identitas diri saudara. Hanya dengan mengetahui jawaban yang tepat atas pertanyaan-pertanyaan tersebut, barulah kehidupan ini dapat saudara jalani secara maksimal. Berita baik, pertanyaan tersebut dijawab secara tuntas oleh Alkitab. Dalam Alkitab, kita mendapatkan jawaban tentang siapakah diri kita yang sebenarnya dan untuk apa kita ada di dunia atau apakah tujuan dari kehidupan kita yang seharusnya. Jawaban-jawaban tersebut bukan saja akan menolong kita untuk menemukan harkat diri kita yang sesungguhnya, juga akan menolong kita untuk hidup dalam perilaku yang sesuai dengan kodrat kita. Dengan demikian, maka kehidupan ini akan dapat kita jalani sebagaimana yang sepatutnya. Sehingga di penghujung kehidupan nanti, yaitu ketika menoleh ke belakang, maka kita tidak akan menyesali kehidupan yang telah kita jalani, namun akan kita syukuri. Jawaban tentang identitas dan tujuan kehidupan tersebut antara lain diutarakan Tuhan melalui surat yang ditulis oleh Rasul Paulus, yaitu di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 sampai 18. Mari kita baca ayat-ayat tersebut. 2 Korintus pasal 5 ayat 17 sampai 18. Jadi, siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Semuanya indah dari Allah
yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Ayat-ayat ini, khususnya ayat 17, merupakan ayat yang banyak dikenal dan bahkan dihafal oleh orang Kristen. Di situ ditulis tentang identitas kita sebagai pengikut Kristus, yaitu bahwa kita adalah ciptaan baru. Identitas ini adalah penting dan bersifat memerdekakan. Sebab tak sedikit orang yang ketika melihat dirinya sendiri dan mengingat masa lampaunya, ia merasa jengah, malu, dan kalau boleh ia ingin masa lalu itu tidak pernah ada. Perasaan-perasaan tersebut membuat dirinya hidup dalam keadaan minder dan tidak berani menghadapi masa depan. Oleh sebab itu firman Tuhan di ayat 17 yaitu, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru tersebut sangat perlu kita hayati. Itulah identitas kita di dalam Kristus. Suatu pernyataan yang bukan saja sangat penting, namun juga sangat dapat diterima. Argumentasi ini nampak dalam kalimat-kalimat selanjutnya dari ayat 17 sampai 18 tadi. Di situ dipaparkan bahwa kita adalah ciptaan baru karena yang pertama, Allah telah menghapus masa lalu kita. Saya ulangi, kita adalah ciptaan baru karena yang pertama, Allah telah menghapus masa lalu kita. Merupakan suatu realitas bahwa kita tidak mungkin mundur ke masa lampau dan mengubah masa lalu tersebut. Memang di dalam berbagai film yang diproduksi oleh Hollywood dikisahkan tentang time machine atau mesin waktu. Dengan mesin tersebut, orang dapat melakukan perjalanan ke masa lampau dan mengubah masa lalunya sehingga menjadi seperti yang ia inginkan. Namun perlu diketahui bahwa semua itu hanya sekadar suatu cerita fiksi yang bukan merupakan kenyataan. Di dalam realitas, orang tidak dapat mengubah masa lampaunya. Bukan itu saja, tidak sedikit orang yang selalu terikat dengan masa lalunya. Tentu saudara masih ingat kepada kisah yang pernah saya ceritakan dalam khotbah saya, yaitu kisah tentang seekor raja wali yang dipelihara oleh seseorang selama bertahun-tahun. Dari sejak raja wali itu masih berusia muda, salah satu kakinya telah diikat dengan sebuah rantai yang ditambatkan pada sebuah tonggak. Rantai tersebut membatasi dirinya sehingga raja wali itu hanya dapat bergerak dan berputar-putar di sekitar tonggak tempat ia tertambat. Suatu hari ketika burung raja wali itu sudah berusia tua, orang tadi bermaksud untuk membebaskan burung peliharaannya itu. Ia ingin agar burung itu dapat menikmati masa tuanya dengan terbang kemanapun ia mau. Untuk itu, ia melepaskan burung tadi dari rantai yang menambat kakinya. Diangkatnya burung itu dengan kedua tangannya dan dilemparkannya ke atas dengan maksud agar burung itu terbang ke angkasa. Apa yang terjadi? Burung itu mengepakkan sayapnya, terbang mengitari halaman rumah tadi, dan kemudian hinggap kembali di dekat tonggak tempat ia pernah terikat. Segala upaya yang dilakukan oleh orang tadi agar burung raja wali itu pergi dan terbang dengan bebas tidaklah membuahkan hasil. Setiap kali burung tersebut hinggap kembali ke dekat tonggak tadi dan berjalan berputar-putar sejauh panjang rantai yang pernah mengikat kakinya. Sampai mati, burung raja wali itu tidak pernah terbang jauh. Ia mati dalam keadaan tertambat pada masa lampaunya sehingga ia tidak pernah hidup secara maksimal. Hari ini saya ingin menyampaikan kebenaran yang hakiki bagi semua saudara, yaitu bahwa masa lalu saudara yang tidak dapat saudara ubah telah Allah hapus melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Hal tersebut diutarakan di ayat 17 sebagai berikut. Jadi, siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Masa lampau kita yang lama telah dihapusnya dan digantikannya dengan kehidupan yang baru. Tentang hal itu, di dalam Ibrani pasal 10 ayat 17, Tuhan berkata, Aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan pelanggaran mereka. Demikian pula dalam Yesaya pasal 1 ayat 18, Tuhan berfirman,
Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Bukan itu saja. Di dalam Mazmur pasal 103 ayat 12 ditulis, sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya dari kita pelanggaran kita. Firman Tuhan ini mengingatkan saya tentang kisah seorang gadis kecil yang bercerita kepada seorang pendeta. Semalam sebelum ia tidur, Tuhan Yesus menampakkan diri dan membelai kepalanya sambil tersenyum. Walaupun tidak mempercayai apa yang diceritakan oleh bocah tersebut, namun karena tidak ingin mematahkan semangat dirinya, maka Pak Pendeta berkata, wah itu luar biasa, tidak banyak orang mengalami peristiwa semacam itu. Keesokan harinya, si bocah kecil itu datang lagi kepada Pak Pendeta dan bercerita, Pak Pendeta, tadi malam Tuhan Yesus datang lagi ke kamar saya. Ia membelai kepala saya sambil tersenyum. Pak Pendeta merasa bahwa bualan anak ini sudah agak kelewatan. Masa 2 malam berturut-turut Tuhan Yesus menampakkan diri kepada seorang anak kecil, apalagi membelai kepalanya. Sedangkan ia yang sudah berpuluh-puluh tahun melayani Tuhan pun tidak pernah mendapatkan perlakuan yang seistimewa itu. Untuk memberi pelajaran kepada anak ini agar lain kali jangan berbohong, maka si pendeta berkata demikian, wah sangat luar biasa. Nanti malam kalau Tuhan Yesus menampakkan diri lagi kepadamu, tolong tanyakan kepadanya, apa dosa terbesar yang Pak Pendeta buat di bulan yang lalu? Di dalam hati Pak Pendeta berkata, beres, anak ini tidak akan mengganggu saya lagi dengan bualannya. Keesokan harinya, betapa terkejutnya Pak Pendeta karena gadis kecil itu datang lagi menemui dirinya dengan wajah yang penuh antusias dan berkata, Pak Pendeta, tadi malam Tuhan Yesus datang lagi ke kamar saya. Pak Pendeta bertanya, apakah kamu sudah bertanya kepada Tuhan Yesus? Apa dosa yang terbesar yang saya lakukan pada bulan yang lalu? Sudah, jawab si gadis kecil. Seketika itu juga Pak Pendeta merasa hatinya tercekat. Dengan berdebar-debar ia bertanya, apa jawab Tuhan Yesus? Dengan polos anak tersebut berkata, Tuhan Yesus menjawab, aku sudah melupakannya. Itulah janji Allah dan karyanya melalui Yesus Kristus. Ia menghapus masa lalu kita sehingga dijadikannya kita sebagai ciptaan baru. Ia telah membebaskan kita dari masa lampau kita. Sehingga dengan demikian kita dapat menyongsong masa depan dan menjalaninya secara maksimal. Selanjutnya, yang kedua, kita adalah ciptaan baru. Karena Allah telah memulihkan relasi kita dengan dirinya. Saya ulangi, kita adalah ciptaan baru. Karena yang kedua, Allah telah memulihkan relasi kita dengan dirinya. Hal tersebut diutarakan di ayat 18 sebagai berikut. Semuanya ini yang dimaksudkan adalah semua yang disebut di ayat 17 tadi, yaitu bahwa kita adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Saya ulangi, semuanya ini dari Allah yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Pentingnya pendamaian atau pemulihan relasi dengan Allah ini adalah karena sesungguhnya identitas kita sangat ditentukan oleh relasi kita. Dengan siapa kita menjalin relasi, itulah diri kita. Prinsip ini diutarakan dengan penuh humor oleh Anton Chekhov, seorang sastrawan, penulis naskah drama dan cerita pendek yang sangat terkenal dari Rusia dalam tulisannya yang diberinya judul A Chameleon atau Sang Bunglon. Dalam kisah itu diceritakan tentang seekor anjing yang menggigit jari seorang laki-laki. Inspektur polisi Otsumelov yang kebetulan sedang berada di sana bertanya dengan nada galak, siapa pemilik anjing ini? Saya tidak akan membiarkan orang itu tanpa memberi pelajaran bahwa ia tidak boleh melepaskan anjingnya berkeliaran. Sedangkan anjing ini harus dihukum mati. Mendadak, di antara kerumunan orang banyak yang sedang menyaksikan peristiwa tersebut, ada seseorang yang berkata, itu adalah anjing milik Jenderal Sigalov. Mendengar kata
kata-kata tersebut, yaitu bahwa anjing ini adalah milik seorang jenderal, wajah Inspektur Ochumelov langsung berubah seperti seekor bunglon yang berubah warna. Sekarang ia justru menegur orang yang jarinya digigit oleh anjing tadi. Ia berkata kepadanya, anjing ini tidak mungkin menggigit jarimu. Ia masih terlalu kecil untuk meraih jarimu. Pasti jarimu terluka karena engkau menggaruk sebuah paku. Dan kemudian engkau menyalahkan anjing ini. Engkau adalah seorang penipu. Padahal sesungguhnya anjing ini bukan milik sang jenderal. Namun karena si inspektur polisi ini mempercayai perkataan orang tadi, maka sebagai akibat sekarang ia membela si anjing dan mempersalahkan orang yang jarinya terluka tadi. Di akhir kisah, Inspektur Ochumelov memuji-muji anjing tersebut dengan berkata, ini bukan anjing yang nakal, ia adalah makhluk yang lincah, seekor anak anjing kecil yang baik hati dan lucu, dan yang telah menggigit jari orang yang mengganggu dirinya. Cerita pendek ini memberi pelajaran bahwa relasi si anjing kecil yang dikatakan sebagai milik dari sang jenderal Sigalov itulah yang telah menjadi identitas dirinya. Sebagai akibat dari seekor anjing kecil yang semula dianggap nakal dan harus dihukum, sekarang jadi berubah, yaitu dipandang sebagai seekor anjing yang baik hati, lincah, dan pandai. Singkat kata, memang relasi kita akan menentukan identitas kita. Kalau semula sebagai seorang yang berdosa, kita adalah setru Allah, maka oleh kasih dan anugerahnya dalam Yesus Kristus, kita diperdamaikannya dengan dirinya. Relasi kita dengan Allah yang semula dalam keadaan rusak, sekarang dipulihkannya. Dengan demikian, kita dijadikannya sebagai ciptaan yang baru. Itulah diri kita. Karya Allah dalam Kristus dan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib telah membuahkan semuanya itu. Sekarang yang ketiga, kita adalah ciptaan baru karena Allah telah memberi tujuan kehidupan yang baru bagi kita. Saya ulangi, kita adalah ciptaan baru karena yang ketiga, Allah telah memberi tujuan kehidupan yang baru bagi kita. Artinya, dari orang yang hidup tanpa tujuan dan yang seperti di awal uraian firman Tuhan ini, saya katakan sebagai orang yang hidupnya berputar-putar dan hidup tanpa makna, sekarang kita memiliki tujuan kehidupan yang jelas dan mulia. Itulah keberadaan kita sebagai ciptaan yang baru. Tentang hal tersebut, di ayat 18 ditulis sebagai berikut. Semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Di ayat ini disebutkan bahwa bukan saja Allah dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan atau memulihkan relasi kita dengan dirinya, ia juga mempercayakan tugas yang sangat penting, yaitu mempercayakan pelayanan pendamaian tersebut kepada kita. Tentang tugas yang penting ini, di ayat-ayat selanjutnya, yaitu 2 Korintus pasal 5 ayat 19-20 dijelaskan sebagai berikut. Sebab di dalam Kristus, Allah mendamaikan dunia dengan dirinya tanpa memperhitungkan pelanggaran mereka, dan Dia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi, kami ini utusan-utusan Kristus. Sebab Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dengan nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Di ayat 20 disebut bahwa Allah mempercayakan pelayanan dan berita pendamaian dengan menjadikan kita sebagai utusan-utusan Kristus. Istilah ini dalam Alkitab bahasa Inggris, English Standard Version atau ESV, diterjemahkan sebagai We are ambassadors for Christ. Kita adalah duta Kristus. Sebagaimana yang saudara ketahui, seorang duta adalah pribadi yang diutus ke suatu negara lain untuk mewakili negara dari mana ia berasal. Dengan kata lain, mengemban tugas sebagai seorang duta merupakan suatu posisi yang terhormat dan penting. Hanya orang yang dipercaya oleh pemerintah sajalah yang akan diangkat menjadi seorang duta.
Beberapa waktu yang lalu saya diundang untuk makan malam bersama dengan mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat dan Duta Besar Uni Emirat Arab untuk Indonesia di salah satu tempat di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, saya dapat melihat bagaimana para diplomat berperilaku dan bersikap satu sama lain. Di dalam suasana yang akrab, masing-masing pihak berperilaku dengan santun, sebab mereka menyandang nama baik dan kehormatan di negara mereka masing-masing. Demikian pula dengan diri kita. Sesungguhnya semua kita menyandang tugas dan tanggung jawab yang sangat penting dan mulia. Di atas pundak kita, Tuhan mempercayakan tanggung jawab, yaitu untuk menjadi duta Kristus yang bertugas untuk menyampaikan berita pendamaian kepada orang-orang di sekitar kita. Dengan kata lain, keberadaan kita di dunia sesungguhnya bukan tanpa maksud dan tanpa tujuan. Kita ada di sini karena mengemban tugas yang mulia dan mewakili pribadi yang maha mulia, yaitu Tuhan sendiri. Kesadaran ini mengakibatkan kita tidak akan berperilaku secara serampangan, karena kita mengemban kehormatan dari Tuhan, yaitu pribadi yang mengutus kita. Kesadaran akan tugas yang mulia inilah yang ditanamkan oleh Catherine Booth, istri dari William Booth, pendiri lembaga pelayanan bala keselamatan kepada anak-anaknya. Sebagaimana yang saudara ketahui, bala keselamatan adalah sebuah lembaga pelayanan Kristen yang telah membawa kontribusi yang sangat positif di seluruh dunia. Catherine dan William Booth dianugerahi Tuhan 9 orang anak. Setiap malam, sebelum anak-anak itu tidur, Catherine selalu mengajak mereka berlutut di samping tempat tidur dan berdoa. Sudah itu ia berkata kepada mereka, "Anak-anak, kalian ada di dunia karena Allah mengutus dirimu. Lihat, dunia sedang menantikan kalian." Artinya, sejak mereka masih bocah, Catherine Booth telah menanamkan kesadaran dalam diri mereka bahwa Allah memiliki rencana yang mulia bagi hidup mereka, yaitu menjadi duta-dutanya di dunia. Tidaklah mengherankan apabila di kemudian hari, ketika sudah beranjak dewasa, anak-anak dari William dan Catherine Booth menjadi orang-orang yang membawa dampak positif terhadap kehidupan masyarakat. Di antaranya yaitu apa yang dilakukan oleh Evangeline Booth, putri mereka. Ketika masih berusia 17 tahun, Evangeline Booth berhasil mendesak parlemen Inggris untuk mengubah peraturan perburuan, sehingga anak-anak di bawah umur tidak boleh dipekerjakan sebagai buruh yang diperas tenaganya dengan upah yang sangat rendah. Itulah contoh dari kehidupan orang yang telah menjadi ciptaan baru. Hidup dengan identitas dan tujuan kehidupan yang jelas serta mulia. Di sepanjang bulan ini, kita telah belajar tentang identitas kita yang sesungguhnya. Discovering the true you. Di antaranya, kita telah melihat bahwasanya yang pertama, kita dijadikan sebagai anak-anak Allah oleh karena kasih-Nya. Yang kedua, kita dijadikan sebagai ahli waris kerajaan Allah oleh karena anugerah-Nya. Yang ketiga, kita adalah karya Allah yang ajaib, sehingga dengan demikian kita memiliki harga diri yang sangat mulia. Dan hari ini kita melihat hal yang keempat, yaitu bahwa kita adalah ciptaan baru dengan tujuan kehidupan yang mulia. Pemahaman akan semua hal ini menyadarkan kita bahwasanya keberadaan kita di dunia bukanlah tanpa arti. Keberadaan kita di dunia bukan terjadi secara kebetulan, namun karena Tuhan memiliki rencana yang mulia dalam hidup kita. Kesadaran ini membuat kita tidak akan merasa minder dengan diri kita. Sebaliknya, dengan penuh syukur dan bertanggung jawab, kita akan mengisi kehidupan kita sebagaimana yang sepatutnya, yaitu sebagai anak-anak Allah dan sebagai duta-duta Kristus. Dengan demikian, maka kita dapat mengisi kehidupan kita yang satu kali ini bukan dalam kesia-siaan, tetapi dalam kehidupan yang benar-benar hidup. Itulah kehidupan yang maksimal. Seize the day. Mari sekarang kita berdoa mengucap syukur kepada Allah oleh karena kasih dan anugerah-Nya di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami bersyukur untuk kasih dan anugerah-Mu yang menjadikan kami manusia baru, menjadikan kami ciptaan baru,
Kehidupan kami yang lama telah berlalu. Sesungguhnya kehidupan yang baru sudah datang dalam kehidupan kami. Kehidupan yang baru, yang penuh dengan makna, bukan hidup yang sia-sia, tetapi hidup dengan tujuan yang jelas dan mulia, yaitu menyandang panggilan Tuhan yang sangat terhormat, menjadi duta-dutamu di tengah dunia ini, untuk memberitakan dan melakukan pelayanan pendamaian di sekitar kami, bagi sekitar kami, bahwa orang yang belum mengenal Engkau untuk berdamai dengan dirimu, dan mengalami anugerah-Mu yang memulihkan dan menyelamatkan itu. Tuhan Yesus, dengan demikian kami sadar bahwa keberadaan kami di dunia ini bukanlah sia-sia, bukan tanpa tujuan, tetapi dengan maksud yang mulia dan jelas. Hidup kami sangat berharga di mata-Mu. Tuhan Yesus, tolong kami oleh tuntunan dan pertolongan Roh Kudus-Mu, sehingga dapat hidup sebagaimana harusnya kami hidup. Hidup selaras dengan panggilan dan rencana Tuhan bagi diri kami. Menjadi anak-anak-Mu dan sebagai duta-dutamu. Tuhan Yesus, saya berdoa biar kasih-Mu yang memulihkan itu juga merupakan kasih yang menyembuhkan luka dalam hati, menyembuhkan masa depan, memberikan pengharapan bagi mereka yang tanpa pengharapan, memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Karena sesungguhnya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dan kuasa mujizat-Mu tetap berlangsung sampai pada hari ini. Tuhan Yesus, dengan percaya kepada kasih dan kesetiaan-Mu, kami mau berkata, di dalam Tuhan Yesus ada jalan keluar. Di dalam Tuhan Yesus ada pertolongan. Di dalam Tuhan Yesus ada masa depan yang tidak akan mengecewakan. Kepadamu dan di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Berikut adalah beberapa informasi dan kegiatan gereja kita yang dapat Anda ikuti. Persembahan dan persepuluhan sebagai ungkapan kasih dan syukur kita kepada Tuhan dapat Anda berikan dengan memasukkannya ke dalam kotak persembahan, atau melalui rekening bank, atau dengan cara men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi dompet digital. Ibadah online GKPB Fajar Pengharapan dapat Anda ikuti setiap saat, mulai hari Sabtu pukul 5 sore melalui YouTube, website, dan aplikasi yang tertera di layar. Berbagai informasi penting lainnya dari gereja kita dapat Anda ikuti melalui website www.fajarpengharapan.net atau melalui aplikasi GKPB Fajar Pengharapan serta Instagram GKPB Fajar Pengharapan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sehat selalu dan sampai jumpa minggu depan.